Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan akan mempresentasikan tugas kelompok tentang mengelola sumber data mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada deskripsi kasus. Untuk A ada data transaksi harian, tabelnya ada di bawah kolomnya. Lalu ada B, komentar media sosial beserta tabelnya juga. Untuk keterangan ada karakteristik data transaksi, yaitu karakteristik terstruktur, tersimpan dalam tabel dengan kolom tetap, yaitu ID, tanggal, nama, produk, jumlah, harga, satuan, dan total harga. Data ini rapih dan mudah diolah menggunakan DBMS. Seperti sumber, catatan internal perusahaan, lalu ada volume kecil hingga sedang, lalu ada contoh seperti transaksi pembelian. Kedua ada karakteristik data media sosial. Karakteristiknya itu tidak berstruktur, itu berupa teks bebas dengan emosi, memerlukan analisis teks untuk sentimen antara positif dan negatif, seperti sumber komentar dari platform media sosial. Seperti volume bisa besar jika banyak pengguna komentar, seperti contoh ada komentar dari pembeli itu kopi botolnya enak banget, bikin semangat kerjanya, seperti contoh sentimen positif. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Syahran Latif Firdaus. Untuk waktu dipersilakan. Untuk kemudian yaitu ada perbandingan DBMS dan Hadoop, yaitu untuk DBMS menggunakan MySQL dan juga untuk Hadoop yaitu menggunakan ADFS. Kemudian juga ada tabel perbandingan antara DBMS dan juga Hadoop, yaitu mulai dari aspek yaitu dari struktur data DBMS atau MySQL menggunakan data yang terstruktur, tabel dengan skema tetap. Kemudian untuk Hadoop yaitu tidak terstruktur atau semi-struktur, mendukung data besar dan beragam. Kemudian untuk dari aspek volume itu untuk DBMS itu cocok untuk data kecil dan sedang. Dan untuk Hadoop itu cocok untuk big data atau terabyte dan petabyte. Kemudian untuk kecepatan akses dari DBMS tersendiri itu cepat untuk query sederhana pada data terstruktur. Kemudian untuk Hadoop yaitu lebih lambat untuk query kecil, tapi efisien untuk pemrosesan batch. Kemudian untuk skema dari DBMS yaitu jadi data transaksi, itu membuat tabel transaksi dengan ID part yaitu 10 dengan perimeter. Kemudian untuk tanggal menggunakan date, kemudian nama pelanggan menggunakan varchar yaitu 50, dan produk varchar yaitu 50. Untuk jumlah menggunakan INT, dan juga untuk harga satuan menggunakan INT juga, total harga menggunakan INT. Kemudian untuk skema Hadoop, data media sosial seperti contoh data di atas, yaitu yang pertama ID menggunakan string, kemudian username juga menggunakan string, tanggal menggunakan date, dan komentar menggunakan string, dan raw format delimited file terminated by storage as file. Itu menggunakan lokasinya di user, di warehouse, dan komentar. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yunita Maulida. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan terbaik. Data rutin dan terstruktur. Yang pertama, DBMS seperti MySQL sangat cocok untuk menangani data yang teratur, masuk setiap hari dan memiliki struktur tetap, seperti data transaksi penjualan, tanggal, produk, jumlah, harga, dan total. Yang kedua ada data pelanggan, yaitu nama, alamat, nomor telepon. Yang ketiga ada data stok barang, dan yang keempat ada data seperti ini disimpan dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom sehingga mudah untuk diproses dan dianalisis. Selanjutnya, pendekatan terbaik membutuhkan akses cepat. DBMS memungkinkan pengambilan data secara cepat dan real time. Misalnya,
menampilkan laporan penjualan harian atau mingguan, cek ketersediaan stok produk secara langsung, update otomatis saat terjadi transaksi. Alasan pemilihan DBMS, yang pertama efisiensi, sesuai jenis data. Yang kedua skabilitas, hadap untuk data besar. Dan yang terakhir ada kebutuhan bisnis, yaitu perlu data gabungan untuk keputusan menyeluruh. Di sini ada diagram alur pengolahan data. Keterangan alur pengolahan data. DBMS digunakan untuk data yang terstruktur seperti transaksi penjualan. Hadap digunakan untuk komentar media sosial yang tidak terstruktur. Integrasi data dilakukan agar perusahaan bisa menggabungkan informasi kuantitatif. Berapa yang terjual dan kualitatif bagaimana perasaan pelanggan. Hasil akhir adalah informasi terpadu yang mendukung pengambilan keputusan bisnis secara lebih cerdas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nuryamah. Adanya saya persilakan. Baik, mohon maaf. Untuk penutup, yang pertama ringkasan pendekatan integrasi data, yang kedua pentingnya pemilihan teknologi, yang ketiga siap untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang pertama ada ringkasan pendekatan integrasi data. Pendekatan integrasi data yang digunakan adalah dengan menggabungkan data terstruktur dari transaksi penjualan menggunakan DBMS dan data tidak terstruktur dari komentar media sosial menggunakan Hadoop. Misalnya, ada data pengambilan kopi botol oleh pelanggan Citra dapat dikaitkan dengan komentar akun Citra Cita yang menyebutkan bahwa kopinya tumpah saat diantar. Melalui integrasi ini, perusahaan bisa memahami tidak hanya seberapa banyak produk terjual, tetapi juga bagaimana kualitas produk dan layanan dirasakan oleh pelanggan. Selanjutnya, yang kedua, pentingnya pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi sangat penting agar pengolahan data efisien dan sesuai dengan karakteristiknya. DBMS seperti MySQL cocok digunakan untuk data transaksi karena datanya rutin terstruktur dan perlu akses cepat. Sementara Hadoop lebih cocok untuk data komentar yang tidak terstruktur dan jumlahnya besar, seperti teks bebas dengan emoji, opini, atau saran pelanggan di media sosial. Kombinasi keduanya membantu mengolah data dari dua sisi secara optimal. Untuk yang terakhir ada siap untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan kedua jenis data tersebut diolah dan disatukan, perusahaan akan memiliki gambaran menyeluruh beberapa produk yang terjual, produk mana yang banyak dikeluarkan, hingga aspek layanan yang perlu ditingkatkan. Misalnya, meskipun jus apel hanya terjual satu kali, komentar minuman segar menunjukkan harga yang dirasa mahal. Ini menjadi intik penting untuk evaluasi harga. Dengan pendekatan ini, perusahaan lebih siap dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data nyata dari pasar. Mungkin hanya itu deh.
Mungkin terima kasih buat teman-teman semuanya. Materi kali ini kita cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan data. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.